Selamat malam pemirsa, saya Tina Talisa. Ini adalah akhir pekan. Bagi sebagian dari Anda sudah ada di rumah atau masih dalam perjalanan atau sedang bersiap ke luar kota atau ke tempat yang sekarang ini intinya belum ada di tempat kediaman Anda. Bagaimana rasanya kalau Anda harus menyebut tempat tinggal tapi sesungguhnya itu bukan terasa rumah. Nah, itulah yang dirasakan oleh sebagian saudara kita yang digusur meskipun bahasa pemerintah adalah penertiban. Kita akan membahasnya sebagai salah satu topik, kemudian kita akan bicara mengenai tren soal hukuman bagi para terpidana untuk kasus korupsi yang disebutkan oleh ICW nanti. Ternyata tren hukuman tahun di penjaranya itu sekarang semakin ringan. Itu menurut ICW. Walaupun kita bisa mengatakan bahwa seringkali law itu tidak berbanding lurus dengan keadilan. Jadi kita ingin melihat apakah hukum itu berbanding lurus dengan keadilan dalam perspektif tindak pidana khusus yaitu soal korupsi. Nah, kita sekarang akan mengajak Anda untuk melihat perkembangan penertiban kawasan Kampung Pulo yang kembali dilanjutkan setelah kemarin kita semua tersedot perhatiannya atas apa yang terjadi di sana. Ada bentrokan antara masyarakat dengan petugas yang melakukan penertiban. Sekali lagi untuk tindakan yang sama, tapi antara warga dengan pemerintah bisa berbeda terminologinya. Bagi warga ini adalah penggusuran, bagi pemerintah ini adalah penertiban. Meskipun gambar yang Anda lihat adalah sama-sama ini tindakannya. Ini adalah kelanjutan dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk membebaskan bantaran Kali Ciliwung dari permukiman, sehingga harapannya nanti bisa lebih lebar. Kalau lebih lebar saat ini sekitar 20 meteran, kalau bisa 50 meter maka debit air diharapkan juga lebih tinggi. Sekarang kira-kira hanya 200 meter kubik saja, nah diharapkan bisa lebih dari itu, bahkan mencapai 570 meter kubik debitnya. Sehingga kalau ada hujan deras atau ada kiriman air maka daya tampungnya menjadi lebih baik dan ujung-ujungnya adalah Kampung Pulo nggak kebanjiran, daerah lain diharapkan juga bisa menurun. Karena kalau Kali Ciliwung aman bantarannya, diperkirakan banjir akan berkurang hingga 30%. Mari sekarang kita ajak Anda untuk mendapatkan betul-betul informasi terkini dari rekan kami Shirley Pertias yang ada di kawasan Kampung Pulo. Silakan Shirley. Ya, Tina, memang berdasarkan pantauan kami pada malam hari ini untuk di Kampung Pulo, Jakarta Timur sendiri sudah mulai beraktivitas normal kembali. Untuk proses pembongkaran tadi sudah mulai dihentikan pada pukul 5 sore hari tadi dan rencananya akan kembali dilanjutkan besok pagi. Dan untuk proses pembongkaran besok pagi rencananya beberapa rumah akan dilakukan pembongkaran secara manual atau dengan tangan dikarenakan beberapa rumah sedikit sulit dijangkau oleh alat berat yang telah disediakan. Dan hingga malam ini juga petugas aparat keamanan sendiri masih terus berjaga-jaga di sini dan akan terus berjaga sampai esok pagi berdasarkan shift yang telah disediakan. Untuk arus lalu lintas juga sudah mulai dibuka kembali, Tina, karena sejak pagi hingga sore hari tadi jalan di Jatinegara Barat ini sudah mulai ditutup karena proses pembongkaran yang terjadi di Kampung Pulo, Jakarta Timur ini. Sehingga jalan di Matraman sempat menjadi terkena dampak dari macetnya dan mulai pukul 6 sore hari tadi arus lalu lintas Jatinegara Barat sudah mulai normal kembali. Demikian, Tina. Baik, terima kasih Shirley. Informasi terakhir yang sudah disampaikan kepada kami semua. Kita akan lanjutkan dari Kampung Pulo menuju pembahasan di sini. Ada 4 orang tamu saya, ada Babe Ridwan Saidi. Selamat malam, Be. Sehat terus ya, Be ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Abdurrahman Suhaimi, Komisi D DPRD DKI. Selamat malam, Pak. Kemudian ini yang tadi saya bilang, pemerintah nyebutnya penertiban, beliau adalah Kabid Penertiban dari Dinas Penataan Kota DKI Jakarta, buat warga bahasanya penggusuran. Kemudian Mas Nirwono Yoga, kita ketemu lagi dengan isu soal tata kota. Saya justru ingin tahu lebih jauh dan mengajak pemirsa juga tahu lebih jauh soal Kampung Pulo sejarahnya, Be. Jadi sebenarnya Kampung Pulo ini udah ditempatin sejarahnya itu sejak kapan, Be? Enggak, kalau Kampung Pulo itu di daerah Bukit Duri, itu bang bukan Kampung Pulo yang sekarang lagi diramein. Bukan Kampung Pulo? Enggak ada, kalau sebuah tempat diberi nama kampung itu artinya kampung yang legal zaman Belanda. Kalau kita ini tinggal orang-orang native ya, orang asli itu semua di daerah legal. Jadi kalau ada penggusuran jalur hijau atau bantaran ini nggak ada orang Betawi. Jadi ini kata Babe nggak ada orang Betawi? Nggak ada, itu pendatang.
Jadi kita itu tinggal daerah legal dan di daerah itu diberi nama kampung. Kampung Bandan, kampung apa itu semuanya legal. Jadi sebenarnya Kampung Pulo itu yang sebelah mana nih, Be? Bantaran. Oh. Bantaran. Itu kan itu ramenya pas Orde Baru Makmur. Kira-kira 75 Orde Baru Makmur kan. 73 Repelita dimulain, 75 Orde Baru Makmur. Nah, itu waktu gubernur-gubernur sebelumnya membiarkan sampai bertumpuk seperti sekarang. Itu waktu. Jadi segala macam gubernur nggak hirau dengan soal itu. Tetapi pada zaman dulu bukan soal ekonomi, soal politik. Kalau daerah liar itu PKI menjelang pemilu 55, PKI mengerahkan gembel-gembel dari Jawa ke sini, gitu kan. Tapi oleh wali kota zaman itu digebah. Digebah itu maksudnya apa? Diusir atau dihadang? Diusir. Digebah. Jadi kalau ini kan karena pembiaran begitu lama dari tahun 75 kurang lebih. Jadi sebetulnya mereka itu bukan orang asli Betawi. Iya, ini sih asli nggak asli boleh tinggal di sini, ya kan? Iya. Kan kita bicara soal sejarah. Sejarah. Kenapa Bantaran dihuni, pinggiran rel kereta api dihuni, ya kan? Kan masih banyak yang belum tertib di pinggiran rel. Kan itu dihuni. Belanda mengatur dari ujung rel itu 7 meter. Juga bantaran kali dia diatur, bantaran sungai lah ya. Kalau pinggir solokan, seperti daerah Tangki, itu boleh dengan selisih sempadannya 4 meter. Dari badan bangunan. Itu Babe mohon maaf nih, Babe lahir tahun 42. Pernah nggak ngalamin datang ke lokasi yang sekarang padat ini waktu zaman belum ada penghuninya? 66 belum ada. Dan saya kan itu aku resimen Arif Rahman Hakim. Di situ kan daerah Yonyani belum ada. 66 belum ada ya, Be? Belum ada. Itu waktu orang masih di Kampung Duri, ya kan? Itu kan daerah Kampung Duri. Nah, seluruhnya, ya kan? Dikasih Kampung Duri 1, 2, 3 kan baru kemariin dulu semuanya Kampung Diri. Di situ ada masjid, saya lupa namanya, di mana Pitung dulu habis lolos dari penjara ngabur ke situ. Nah, namanya Pulo itu daerah terisolasi. Jangan lihat sekarang, zaman dulu itu adalah Kampung Bukit Duri, kita kagak kenal, yang kita kenal Mester. Makanya, Mester yang Babe bilang itu bukan Mister tapi dari pohon, nama dari pohon. pohon. Kalau Belanda kan manggil orang kan bukannya Mister, Menir, ya kan? Itu sejarawan yang oke lah kita gak mau celak. Jadi kita kembali ke tadi, Kampung Pulo itu tidak mesti ada air. Di Garut di Kecamatan Leles, Cangkuang desanya, itu kan ada Kampung Pulo. Itu namanya kampung terisolasi itu. Orang sini bilang Kampung Pulo. Terisolasi artinya susah dijangkau. Jadi dulu tuh susah ke sana, Be? Ke Bukit Duri susah. Kita kan kampung kalau dari pusat kota daerah Betawi Tengah, ya kan, daerah sini ini kan Betawi Tengah, kampung yang mudah terjangkau tuh Matraman, ya kan, dari Matraman ke selatan Kampung Pulo, nah itu susah terjangkau kan gitu ya. Nah kayaknya disebut Kampung Pulo gitu. Kemudian gitu. disebut Bukit Duri Tanjakan, sejarahnya kan begitu. Nah kita lebih akrab dengan Mester karena lebih mudah daripada ke situ. Gitu. Jadi kalau Babe bilang ini baru ada sejak era Orde Baru. Orde Baru. Berarti Babe mengatakan bahwa ini ada pembiaran dari gubernur ke gubernur. Betul, karena itu waktu kan kita lagi bangun gedung-gedung segede gini, yang diincar kan kampung, bukan rumah-rumah liar. Ya kan? Kan gurih itu waktu pembebasan itu zaman gurih, ya kan? Pondok Indah, ya kan? Permata Hijau. Gurih maksudnya apa, Be? Ya asik dah. Asik dah. Dia kagak mau urusin rumah-rumah pinggir kali, dibiarin terus ya kan. Akhirnya kemudian sampai mereka sebagian mengaku bahwa legal punya kelengkapan bukti kepemilikan. Itu saya nggak yakin. Gak yakin? Okay. Karena nggak mungkin ada jual beli tanah di tanah seperti itu. Baik, saya sekarang ke Pak Bayu. Pak Bayu, ini kan masih berlanjut ya prosesnya. Diperkirakan sebetulnya akan rampung kapan? Karena kan besok masih akan dilanjutkan dengan tidak lagi alat berat. Kalau progresnya sih sekarang mungkin udah di atas 50% ya. Tetapi karena sekarang sudah banyak yang harus secara manual, mungkin 2 hari ke depan masih dalam proses. Tapi targetnya sih dalam 7 hari itu harusnya sudah clear semua. Kami ingin tahu dari teman-teman di lapangan hari ini ada laporan apa? Apakah suasana sudah betul-betul kondusif? Kondusif sih, kalau di lapangan kita tadi sampai sore masih kondusif. Warga juga hanya menonton saja, keamanan juga menjaga aman.
Tadi Bapak terakhir ke sana jam berapa, Pak? Saya setelah sholat Jumat di sana. Ke sana, lalu baru kemudian ke sini. Nah, ada pernyataan yang disampaikan oleh sebagian kalangan bahwa sebetulnya kan warga itu sudah berembuk, sudah memilih solusi untuk cara-cara yang lebih manusiawi karena yang ini dianggap nggak manusiawi gitu. Apakah benar adanya bahwa gubernur itu membohongi masyarakat, mengkhianati apa yang sudah disepakati sehingga itulah yang jadi pemicu apa yang terjadi kemarin, Pak Bayu? Saya kira itu hanya salah informasi ya. Kalau yang dijanjikan gubernur kan sudah ditepati adanya rumah peralihan yang di bukan apartemen ya, rumah susun Jatinegara di Komarudin itu. Jadi apa yang sudah dijanjikan oleh pemerintah DKI sudah disiapkan gitu. Mungkin tuntutan masyarakatnya ini yang tidak match seperti ganti rugi tanah gitu kan. Ganti rugi tanah tidak dimungkinkan pada saat barang buktinya kepemilikan tanah nggak ada gitu, nggak mungkin. Saya mau tanya, adakah misalnya seberapa persen pun warga yang bisa menunjukkan bukti kepemilikan? Sampai saat ini belum ada gitu. Jadi tidak ada satupun warga yang bisa menunjukkan bukti kepemilikan? Setahu informasi yang saya dapat ya, mungkin kalau di lingkungan warga langsung sudah ada ya, tapi saya nggak tahu itu kalau Bapak itu. kenapa ketawa? Enggak, ya saya bisa bayangkan aja kalau ada orang punya bukti pemilikan tanah di Monas. Sesuai dengan sejarah. Oh, nggak mungkin ada gitu? Nggak mungkin, karena dari zaman Belanda setelah Dendels pergi itu dinyatakan sebagai tanah Haminte, tanah pemerintah. Pemerintah. Itu Termasuk Gambir. tempat yang sekarang disebut Kampung Pulo itu nggak mungkin ada yang... nggak mungkin apa itu kantor tanah ngeluarin surat, kan ada riwayat tanah. Baik, kita akan jeda dulu, kita akan lanjutkan terutama ke kawan-kawan di DPRD, responnya dan juga Mas Nirwono memandang tidak hanya dari sisi tata kota tapi dari sisi sosiologi masyarakat sesaat lagi. Itu lain. Iya, itu memang Itu lain.